Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi untuk membahas lagi tentang kepemimpinan dan teori pengambilan keputusan. Lanjutnya langsung kemarin itu kan udah membahas bab 2, bab 3, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan ini pembahasan bab 5, pendekatan kepemimpinan. Langsung pendekatan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Langsung Soemarto Hardoyono Ningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen 982 halaman 64. Kepemimpinan ini merupakan suatu proses di mana kepemimpinan digambarkan akan memberi pemerintah untuk pengarahan, pembimbing atau pengaruh ke pekerjaan oleh orang lain dalam memiliki dan mempercayai tujuan yang telah ditetapkan. Langsung pemimpinan dalam Islam pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kepemimpinan Rasulullah ini bila dipisahkan dengan fungsi kehadirannya sebagai pemimpin spiritual dan masyarakat. Prinsip dasar kepemimpinan beliau adalah keteladanan dalam kepemimpinannya, pengutamaan uswatun hasanah, memberikan contoh kepada para sahabatnya yang dipimpin. Rasulullah memang mempunyai kepribadian yang sangat agung. Hal ini seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qalum ayat 4. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang agung. Langsung lanjutnya ada 3 implikasi penting dari seorang pemimpinan. Pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, bahwa atau pengikut. Kualitas seseorang pemimpin ditentukan oleh bawahan dalam menerima pengarahan dan pimpinan. 2. Kepemimpinan merupakan pembagian yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan beberapa dari kegiatan anggota kelompok, dan sebaliknya anggota kelompok atau bawahan serta tidak langsung mengarahkan kegiatan pimpinan. 3. Kepemimpinan di samping dapat mempengaruhi bawahan yang mempunyai pengaruh. Dalam kata lain, seseorang pemimpinan tidak dapat mengatakan kepada bawahan apa yang harus dikerjakan, tapi juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah pimpinan. A. Pendekatan sifat. Adapun 3 hal
pendekatan sifat. Keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang memiliki oleh pribadi seseorang pemimpin. Langsung sifat ini ada yang seseorang karena bawahan yang keturunan. Langsung jadi seseorang menjadi kepemimpinan karena sifat-sifatnya yang di bawah sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Langsung P, pendekatan kekuasaan. Dalam pengertiannya, kekuasaan adalah kualitas dan melekat dalam suatu interaksi antara dua atau lebih individu. Langsung jika lebih individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka jika munculnya dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Langsung orang-orang yang berada pada puncak pimpinan atau organisasi seperti manajer, direktur, kepala dan sebagainya memiliki kekuasaan power dalam konteks mempengaruhi perilaku orang-orang yang serta struktural organisator berada di bawahnya. Sebagai pemimpin menggunakan kekuasaan dengan efektif sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan atau bekerja dan melaksanakan tugas dalam lebih baik. Langsung C, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan daya kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan. Sikap dan daya kepemimpinan dampak dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal bagaimana cara kepemimpinan itu memberikan perintah, langsung membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin kerja bawahan, cara menyelenggarakan dan pemimpin rapat anggota, cara pengambil keputusan dan sebagiannya. D, pendekatan situasi. Pendekatan situasional disebutkan dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini berdasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh pelaku dan sifat-sifat kepemimpinan saja. Tidak, organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis pun atau menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda, semangat, watak, dan situasi yang berbeda-beda. Ini harus dihadapi dengan melakukan kepemimpinan yang berbeda pula. Pendekatan studi kepemimpinan. Untuk mempelajari kepemimpinan menggunakan 3 pendekatan. 1. Bahwa kepemimpinan itu tumbuh dari bakat. 2. Kepemimpinan tumbuh dari perilaku. 2. Pendekatan di atas berasumsi bahwa seseorang yang memiliki bakat yang cocok atau memperlihatkan perilakuan yang sesuai
akan muncul sebagai pemimpin dengan situasi kelompok, organisasi maupun yang ia masuki. 3. Berstandar para pedagang situasi. Memandang ini berasumsi bahwa kondisi yang menentukan aktivitas pemimpin. Pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Langsung sekelompok pertama yang bermaksud menjelaskan tentang aspek kepemimpinan, yaitu para teoritis bersifatan. Langsung bahwa kepemimpinan mempunyai sifat dan ciri tertentu. Untuk mengenali karakteristik atau ciri pribadi dari para pemimpin, para psikolog pengadaan penelitian, langsung mereka memandang bahwa kepemimpinan ini dilahirkan bukan dibuat serta alamiah, bahwa orang yang mempunyai sifat kepemimpinan adalah orang yang lebih agresif, lebih tegas, dan lebih pandai berbicara dengan orang lain, serta lebih mampu dan cepat mengambil keputusan yang akurat. Pandangan ini mempunyai implikasi bahwa jika ciri kepemimpinan dapat dikenali, maka organisasi akan jauh lebih canggih dengan memiliki pemimpin. Langsung pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Ini udah. Pendekatan kepemimpinan, lalu pendekatan secara manajemen, melakukan komunikasi yang aktif, proses mempengaruhi sifat, pendapat atau perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Memberikan motivasi. Motivasi adalah memberikan daya gerak yang menciptakan gairah kerja seseorang agar bersedia bekerja sama. Langsung bekerja aktif dengan integritas dalam segala upaya untuk mencapai keputusan. Langsung mampu menunjukkan makna dari pekerjaan yang akan dilakukan dan menunjukkan keuntungan yang akan diraih. Tantangannya adalah mampu mengubah pola pikir jangka pendek menjadi jangka panjang, atau dalam kata lain maupun menggambarkan skenario keberhasilan di masa depan. Langsung pendekatan kepemimpinan. Yuk 2005 halaman 12 membagikan pendekatan menjadi 5. 1. Pendekatan kepemimpinan berdasarkan sifat dan ciri. Pendekatan sifat pada kepemimpinan berarti ciri keadaan suatu benda, tanda kelahiran, ciri khas yang ada pada suatu untuk keberadaan dari yang lain. Teori Gary Gretschmann menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin, ia akan menjadi pemimpin baik memiliki sifat maupun tidak memiliki sifat sebagai seseorang pemimpin. Langsung pendekatan kepemimpinan dalam menentukan pendekatan sifat terhadap menentukan sifat. Terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu